Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah Melia, NIM 8570300383. Di sini saya akan menyampaikan modul 7 tentang evaluasi proses dan hasil belajar IPA. Untuk KB1, evaluasi pendidikan di SD, pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, disebutkan bahwa penilaian evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk keperluan perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, dan untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki arti yang lebih luas dari pengajaran. Pendidikan menurut beliau adalah peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik tidak hanya dari guru selama belajar, tetapi juga dari apa dan siapa saja lingkungan selama peserta didik dalam keadaan bangun, dalam artian tidak tidur. Sedangkan pengajaran adalah peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik dari gurunya pada waktu belajar. Oleh karena itu, dalam uraian seterusnya, pembicaraan evaluasi ditekankan pada evaluasi pembelajaran antara peserta didik dengan gurunya. Ki Hajar Dewantara pada tahun 1935 telah menyatakan bahwa pendidikan atau pengajaran bertujuan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Tujuan pendidikan seperti ini oleh pakar pendidikan di tahun 1956, yaitu B.S. Bloom dan kawan-kawannya, dibuat penjabarannya yang lebih rinci, yang dikenal dengan taksonomi tujuan pendidikan. Rincian taksonomi inilah yang sekarang banyak dilaksanakan di sekolah. Dalam taksonomi tersebut terdapat 3 kawasan daerah ranah, yaitu 1. Ranah kognitif, ranah proses berpikir. 2. Ranah afektif, ranah sikap hidup. 3. Ranah psikomotor, ranah keterampilan fisik. Untuk mengembangkan setiap ranah tersebut sampai kepada jenjang yang paling tinggi atau paripurna harus melewati beberapa jenjang seperti tercantum pada bagian 7.1 di bawah ini. Materi atau bahan dan ranah yang harus dilatihkan berpedoman pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Tujuan pendidikan yang tercantum dalam dokumen ini yaitu mencakup 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. 2. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. 3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagian tidak terpisahkan dari standar isi. Dan yang terakhir, yang keempat, kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk pengukuran, diperlukan alat ukur atau tes. Alat ukur untuk kemampuan kognitif berbeda dengan kemampuan afektif, serta kemampuan psikomotor. Selanjutnya, alat ukur untuk setiap jenjang walaupun ranahnya sama akan berbeda pula. Evaluasi proses adalah pelaksanaan pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai. Jika sudah dicapai atau dicapai, pendidik harus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan melaksanakan berbagai alternatif pembelajaran. Tingkat penguasaan hasil belajar peserta didik akan lebih akurat atau tepat pengukurannya kalau hasil tes hasil belajar dilakukan lebih sering. Pendidik termasuk orang tua dalam kegiatannya berkewajiban untuk mengembangkan ketiga ranah tujuan pendidikan melalui materi pelajaran yang disampaikan. KB2 ada evaluasi proses belajar IPA di SD. Tujuan evaluasi proses belajar IPA di SD dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan tercantum bahwa tujuan mata pelajaran ilmu pengetahuan di SD adalah 1. Memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 2. Memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya. 3. Mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. 4. Bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri.
5. Mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir 7. Mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga mempunyai kesadaran dan keagungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari ketujuh tujuan mata pembelajaran IPA, dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional telah dijabarkan pada pelajaran IPA di SD mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. 1. Pengertian evaluasi proses belajar IPA. Aspek yang harus dikembangkan dalam proses belajar mengajar IPA sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan IPA di SD meliputi ketiga ranah dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, ketiga ranah tersebut dikembangkan oleh guru. Evaluasi proses sebagaimana disampaikan pada kegiatan belajar 1 bermaksud untuk mendapatkan informasi sejauh mana kegiatan pembelajaran membawa pengaruh pada peserta didik, seberapa jauh peserta didik dapat menguasai apa yang dibelajarkan baik mengenai materi pembelajaran, nilai dan sikap yang tersirat di dalam materi, serta kemampuan keterampilan yang telah dicapai pada waktu menemukan konsep IPA tersebut. 2. Alat evaluasi proses belajar IPA di SD. Alat evaluasi proses pembelajaran IPA yang diperlukan terdiri dari alat evaluasi untuk mengukur kognitif, alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani, dan alat evaluasi untuk mengukur kemampuan keterampilan. A. Alat evaluasi untuk mengukur kognitif. Penguasaan ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui pembelajaran dapat ditentukan dengan menggunakan pertanyaan atau tes sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tes tersebut bentuknya objektif atau bentuk uraian dalam kurung esai. B. Alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani. Apakah semua pemakaian jalan dapat menerima A1 pertanyaan ini? Mereka yang tidak dapat menerima persyaratan atau konsep ini, harus ada upaya untuk menyadarkan mereka agar menerima konsep tersebut, karena konsep itu adalah bagian dari hidup dan kehidupan. Selama proses pembelajaran, latihan tentang ranah efektif terus-menerus dilaksanakan. Agar latihan ini pada suatu saat memberi hasil yang baik, maka guru perlu mengembangkan alat evaluasi untuk mengamati sikap hidup peserta didik. C. Alat evaluasi yang akan mengukur keterampilan. Pada bagian ini akan dibicarakan jenis keterampilan apa yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPA sehingga guru dapat memusatkan latihannya pada keterampilan tersebut pada waktu guru melatihkan demonstrasi ataupun peserta didik melakukan percobaan. 3. Cara menyusun alat evaluasi proses pembelajaran IPA. A. Cara menyusun alat evaluasi untuk mengukur kemampuan kognitif selama proses pembelajaran. Kaitan langsung antara hasil evaluasi proses dengan pembelajaran dapat langsung dibuat dengan asumsi bahwa alat evaluasinya sudah disusun atau dikembangkan dengan baik, dan juga diasumsikan bahwa tujuan pembelajaran sudah usai dengan latar belakang pengetahuan peserta. KB3, evaluasi hasil belajar IPA di SD. Kegiatan belajar ketiga ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang selalu dievaluasi proses pelaksanaannya. Bila mana hasil evaluasi proses kurang baik, berarti proses pembelajarannya kurang baik, maka guru langsung mengadakan perbaikan hingga akhirnya hasil evaluasi proses pembelajaran menjadi baik. 1. Tes evaluasi hasil belajar ranah kognitif. Untuk melatih kemampuan Anda mengenai penulisan kualitas soal hasil belajar yang baik, di bawah ini ada soal Eptanas yang dimuat di salah satu harian di Jakarta. Setelah dipelajari secara sesama, soal Eptanas tersebut memiliki karakteristik berikut. Anda bisa melihat pada halaman 7.37. 2. Evaluasi hasil belajar ranah psikomotor. Dalam kegiatan belajar kedua, telah dibicarakan upaya pembinaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas keterampilan melalui pendidikan IPA di SD. Upaya peningkatan keterampilan tersebut ditentukan dampak akhirnya pada setiap peserta didik melalui pengamatan apakah
mereka benar-benar sudah terampil dalam tingkatan tertentu. Kemampuan keterampilan peserta didik di SD dalam menggunakan dan merancang alat-alat IPA hanya diperoleh dari guru IPA. Guru lain tidak diberi wewenang untuk keterampilan ini. Oleh karena itu, suatu kebanggaan bagi guru IPA bila mana para peserta didiknya setelah lulus dari SD mampu menerapkan konsep IPA dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari, serta mampu menyelesaikan masalahnya, khususnya yang berhubungan dengan IPA. 3. Hasil pembelajaran ranah afektif. Mengembangkan alat pengumpul data yang berkenaan dengan afektif tidak seperti membuat alat observasi sebagai dicantumkan pada format observasi 2.2 di mana dicantumkannya hanya indikator untuk setiap jenis kepribadian. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.